Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan neraca PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alsaskia Khairunisa dengan NIM 731141932 dari Rombel Manajemen SDMB 2019. Saya akan menyajikan beberapa berita tentang PT Ultra Jaya Milk. Berikut deskripsi singkat dari PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (Tbk) merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana ini yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawira Wijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Berikut merupakan analisa pembandingan neraca PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Pada aktiva lancar, kas dan bank mengalami penurunan sebesar minus 19,16%. Pada piutang dagang mengalami penurunan sebesar minus 8,12%. Pada piutang wesel mengalami kenaikan sebesar 139,04%. Pada persediaan barang dagangan mengalami penurunan sebesar minus 6,41%. Jumlah aktiva lancar mengalami penurunan sebesar minus 12,23%. Aktiva tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 9,30%. Total aktiva mengalami penurunan sebesar minus 2,76%. Selanjutnya, pasiva kewajiban lancar, hutang dagang mengalami penurunan sebesar minus 92,78%. Jumlah kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar minus 92,78%. Kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 1.306,39%. Total kewajiban mengalami kenaikan sebesar 70,78%. Ekuitas modal saham biasa mengalami penurunan sebesar minus 294,85%. Laba ditahan mengalami kenaikan sebesar 19,53%. Total ekuitas mengalami penurunan sebesar minus 15,96%. Total pasiva mengalami penurunan sebesar minus 2,76%. Hasil analisa. Tahun 2020 merupakan tahun usaha yang sangat sulit bagi perseroan dalam upayanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam usahanya untuk mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi nasional ke tingkat yang paling rendah selama beberapa tahun terakhir, yang pada gilirannya telah merubah pola konsumsi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara persaingan usaha di pasar masih berjalan ketat. Dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang berkembang, di tengah persaingan di pasar berjalan secara ketat, perseroan mengalami penurunan penjualan bersih sebesar 4,1%, yaitu 6,22 triliun di tahun 2019 menjadi 5,97 triliun di tahun 2020. Sekian, terima kasih.